Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita belajar firman lagi. Biarlah hidup kita terus belajar dan belajar supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Kita berdoa sejenak sebelum kita belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami belajar firman-Mu, sehingga menjadikan kami tetap erat ada dalam perlindungan-Mu, tetap erat dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih, tenangkan teduhkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari saat ini Tuhan boleh bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita belajar bersama-sama di dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal yang ketiga, dengan tema yaitu nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Tetapi pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu Tolong Aku Ya Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya memberikan judul yaitu Tolong Aku Tuhan, tentunya ya ada hal-hal yang kita hadapi, kita menjadi tidak kuat, sehingga kita berseru, kita datang lagi kepada Tuhan karena Dialah tempat pertolongan kita, tempat perteduhan kita, dan tempat perlindungan kita. Amin, haleluya, puji Tuhan. Mazmur 3, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan firman-Nya, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom. Kondisi Daud saat itu adalah di mana putranya hendak mengejar-ngejar Daud, bukan hendak lagi tetapi mengejar-ngejar Daud, bapaknya hendak menggulingkan tahta kerajaannya. Ya. Di sini Daud, kita bisa mewakili perasaan Daud, ada dua hal ya yang meronta-ronta dalam hatinya, yaitu di mana putra kesayangannya selalu mengejar-ngejar dia, hendak menggulingkan tahtanya. Putra kesayangan, sementara dia menjadi seorang raja, dia harus mempunyai suatu tindakan, yaitu adil dalam memerintah suatu kerajaan. Siapapun yang menjadi musuhnya harus dilawan. Tetapi yang dilakukan Daud tidak lagi untuk menghadapi putranya, putra kesayangan, tetapi ia melarikan diri. Tentu Daud ini mempunyai tekanan-tekanan tersendiri, pergumulan sendiri, kesusahan yang dia alami dari satu sisi, yaitu menghadapi putranya. Firman Tuhan mengatakan begini, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ya. Putra sendiri, orang terdekat yang dia sayangi, orang terdekat yang dia cintai, sedang mengejar-ngejar dia. Betapa Daud hatinya sedih. Tetapi Daud menyadari kondisi yang dia alami, dia harus mengadu kepada siapa? Dia harus datang kepada siapa? Ayat yang keempat dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Pengalaman Daud dengan Tuhan sangat indah sekali, dan Daud percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Apapun yang dia alami, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Sehingga Daud ini fokus kepada Tuhan. Dengan banyak pengalaman dengan Tuhan, dia mulai fokus kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan adalah perisainya. Kalau Daud fokus dengan masalah, dengan pengejaran yang dilakukan oleh Absalom, tentu dia akan menjadi lemah. Tetapi ternyata pengalamannya dengan Tuhan, apapun yang dihadapi Daud,
dia tetap fokus mengarahkan hatinya, mengarahkan pikirannya kepada Tuhan dengan mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah perisaiku. Amin Bapak Ibu, ya. Fokus tetap kepada Tuhan. Lalu dikatakan di sini, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap menghadang aku. Daud percaya di dalam Tuhan ada ketenangan. Seperti Mazmur 62 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia percaya pergumulan, tekanan yang dihadapi oleh Daud, asal dia dekat kepada Tuhan, ada ketenangan, ya. Karena dekat dengan Tuhan mendapat penyertaan, mendapat perlindungan, disertai oleh Tuhan, sungguh sangat berarti dalam kehidupan Daud. Sehingga dia mengatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Karena apa? Karena Tuhan menopang aku. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan lagi firman-Nya ayat yang ke-8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Amin Bapak Ibu. Dari Tuhan. Kita belajar di sini, di dalam Mazmur 3 ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Setidak-tidaknya Daud fokus kepada Tuhan. Kita juga begitu. Masalah kita berbeda-beda, tetapi kita tetap fokus bisa datang kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa Tuhan. Kita hampiri Dia. Amin Bapak Ibu. Karena kita percaya Tuhan adalah pribadi yang baik, yang setia dalam kehidupan kita, yang senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian juga saya. Saya percaya setiap kita punya takaran masalah dan pergumulan hidup yang berbeda-beda. Tetapi asal kita fokus kepada Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, masalah boleh datang, tetapi Dialah yang membantu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bersama Tuhan kita pasti menang. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar dari perjalanan Daud. Dan biarlah kita juga tetap terus ya minta tolong kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bosan mendengar suara kita, mendengar rengean kita, mendengar keinginan kita. Kalau kita disertai Tuhan, maka hati kita akan menemukan ketenangan. Karena Tuhan adalah sumber ketenangan dan sumber kedamaian itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Biarlah saat ini kita fokus kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian juga saya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami percaya dalam perjalanan hidup kami ada banyak hal terkadang kami tidak bisa lalui, kami tidak bisa selesaikan, kami tidak mampu untuk melewati masalah itu. Tetapi saat ini kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh berarti dalam kehidupan kami, yang menjadikan kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami terus terarah hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dalam penyertaan ada perlindungan, dalam penyertaan ada pembelaan, dan dalam penyertaan Tuhan kami akan sanggup menghadapi segala pergumulan dan tantangan hidup. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Biarlah kita tetap fokus kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin.